Teman-teman, selamat siang. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi selalu, teman-teman. Hari ini kita akan masuk di logika algoritma pertemuan ke-6. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang perulangan atau looping. Secara konsep itu sama seperti di semester 1. Nah, yang akan kita bahas di sini ada 3, ya, yaitu untuk pernyataan atau perulangan for, kemudian while, dan do while. Nah, di sebelah kanan itu ada bentuk flowchart, ya. Flowchart ini adalah contoh untuk yang for. Di sini contohnya adalah bahwa ada variabel x dengan batas bawah itu adalah 1 dan batas atasnya adalah 10. Setelah di sini ada x plus plus, itu kalau teman-teman ingat di semester 1 kemarin, plus plus itu artinya dia perulangannya inisiasi naik atau turun. Nah, di sini ada proses dengan nilai awal x-nya 1, kemudian di sini ada percabangan yang menanyakan bahwa apakah nilai x saat ini kurang dari atau sama dengan batas maksimal. Nah, ini yang menentukan apakah nanti hasilnya akan dicetak atau tidak. Nah, setelah dicetak nantinya nilai x ini akan ditambah lagi, yaitu akan berpengaruh ke nilai x yang tadinya 1 berubah menjadi 2. Kenapa jadi 2? Karena di sini plus plus artinya nilai awal ditambah dengan 1. Begitu seterusnya sampai nanti nilai batas akhir dari x ini memenuhi, yaitu 10. Artinya jika nilai x-nya itu lebih dari 10, maka nanti tidak akan dicetak lagi. Ini adalah logikanya, ya. Di sini misalkan nilai awal x-nya, kalau di sini nilainya iya, kalau tadi kita x. Misalkan awalnya nilainya 1, kemudian ada di sini percabangan yang akan menanyakan untuk kondisinya. Misalkan i-nya itu awalnya nilai 1, di sini 1 kurang dari 5, maka dia akan mencetak kemudian akan menambah untuk di looping berikutnya, yaitu i plus plus di sini adalah 2, maka looping untuk berikutnya di sini i-nya adalah 2. Nah, di sini 2 karena nilai i-nya akan berubah, kemudian apa kurang dari 2? Jika ya, maka dia akan cetak 2. Nah, seterusnya. Nah, di sini misalkan nilai i-nya sudah berubah jadi 6. Maka 6 ini tidak akan mencetak nilai i-nya. Kenapa? Dia akan keluar dari loop, yaitu i-nya tidak memenuhi syarat. Artinya tadi i-nya kan harus kurang dari atau sama dengan 5. Oke, secara umum bagaimana bentuknya? Bentuknya adalah ada inisialisasi, kondisi, dan perubahan. Inisialisasi itu tadi yang nilai x-nya, nilai i, dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi itu adalah tadi yang untuk percabangan, ya, kurang dari 5, kurang dari 10, dan seterusnya. Kemudian perubahan itu adalah untuk naik atau turun. Pernyataan ini adalah bagian yang akan dicetak atau ditampilkan di layar. Sebagai contoh, di sini kira-kira bagaimana program yang akan dihasilkan dari sini? Bagaimana? Oke, di sini kita punya integer angka. Integer angka itu artinya adalah dia sebagai variabel. Variabel apa? Variabel yang akan menentukan nanti angkanya di sini for angka sama dengan 1 sampai dengan angka kurang dari sama dengan 5, artinya batas maksimal atasnya, dan angka plus plus ini adalah inisialisasi yang akan menyebabkan naik, ya, yang diawali dari angka 1, kemudian karena ini plus plus nanti 2, 3, dan seterusnya. Yang dicetak apa? Yang dicetak adalah nilai angkanya. Bagaimana hasilnya? Hasilnya kurang lebih adalah seperti ini. Tadi awalnya adalah 1 dan batas atasnya adalah 5. Jadi yang akan dicetak adalah 1 sampai 5. Kenapa sampai 5? Karena di sini sebagai batasnya ada tanda sama dengan, ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, kalau ini adalah contoh untuk yang turun, ya, turun. Nah, kenapa turun? Karena di sini dimulai dari batasnya yang 5, kemudian akan turun ke 1. Maka di sini adalah min, ya, sama dicetak 5, sehingga hasilnya adalah 5, 4, 3, 2, 1. Kenapa 1? Karena di sini ada tanda sama dengan, ya, sama dengan.
Oke, cukup jelas. Pernyataan while. Mana pernyataan while? While ini dia akan membaca dulu syaratnya, baru kemudian akan dilaksanakan perintahnya apa. Nah, jadi while syaratnya, kemudian pernyataannya apa. Oke, kita ambil contoh. Di sini ada variabel angka, kemudian while variabel angkanya diawali dari 1, artinya kita akan mencetak dari angka 1, kemudian sampai dengan maksimalnya 5 ya, angka baru plus artinya dimulai dari angka 1 kemudian plus ya. Naik sampai dengan sama dengan 5, berarti yang akan dicetak itu adalah 1 sampai dengan 5. Oke. Nah, ini contoh untuk naik tapi dengan tampilan yang berbeda. Kira-kira yang beda kan di mana ya? Iya, benar, pintar. Jadi yang akan membedakan itu adalah di sini, teman-teman. Ada n-line-nya. Ya, kalau n-line artinya akan ditampilkan baris berikutnya di bawah, tapi kalau tidak ada berarti di sampingnya, ya. Kita lanjut. Dual. Kalau dual itu adalah cetak dulu baru ditanya syaratnya, ya. Jadi agak sedikit berbeda dengan while. Kalau while tadi adalah syaratnya dulu kemudian baru cetak. Dalam hal ini cetak itu angkanya atau perintah lain yang mungkin diperlukan. Kalau dual adalah cetak dulu baru dibaca syaratnya memenuhi atau tidak. Nah, adalah contohnya kita masih menggunakan variabel yang sama yaitu angka. Sini ada do, kita mulai dari 1 angkanya, maka cetak angka 1 kemudian plus naik. Berarti while di sini angka isinya berapa ya, teman-teman? 1, 2. Iya, betul. Isinya adalah 2 ya. 2 apakah kurang dari sama dengan 5? Jika ya, maka dia akan membaca do, lakukan cetak angka 2 kemudian 2 plus. Berarti di sini selanjutnya 3 dan seterusnya. Maka yang akan dihasilkan adalah dari sama dengan 1 sampai dengan 5 ya. Nah, ini hasilnya dengan perintah do while. Oke, ini untuk dicoba kira-kira hasilnya apa ya. Nah, ini juga sama, apakah hasilnya akan sama dengan perintah while dan do while. Kemudian materi ketiga kita adalah continue dan break. Break ini selalu digunakan seperti di perintah switch ya. Jadi nanti contohnya gampangnya gini. Nah, di sini ada perintah perulangan. Kita mau nyetak angka 0 sampai dengan kurang dari 10. Nah, berarti otomatis kan cetakannya 0, 1, 2 dan seterusnya sampai dengan batas akhirnya. Nah, di sini jika dikasih perintah i sama dengan 4, maka lanjutkan perintah perulangan tadi, dicetak, kemudian ada if i-nya itu sama dengan 7, break, artinya cukup berhenti sampai situ, meskipun perintahnya yang diminta adalah sampai dengan batas bawahnya i-nya kurang dari sama dengan 10 ya. Nah, di sini if sama dengan 4 continue artinya nanti hasilnya yang 4 ini tidak ada, teman-teman. Jadi hasilnya hanya 0, 1, 2, 3, di sini 4-nya hilang. Ya. 4-nya hilang, dia langsung ke 5, 6 dan 7. Kenapa nggak sampai 9 atau 10? Karena break-nya ini yang membatasi ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kalau misalkan ada i-nya itu sama dengan 4 atau sama dengan 5, kemudian perintah continue dan break-nya itu i sama dengan 10, lantas bagaimana hasilnya? Itu ada di bagian diskusi. Kemudian pernyataan goto. Oke. Kita lihat. Nah, ini. Oh ya, ini kelewat satu ya, teman-teman, slide-nya ya. Harusnya materinya yang bawah ini. Oke.
Perintah GoTo diperlukan untuk melompat ke satu pernyataan tertentu yang mempunyai label. Jadi teman-teman nanti ada perintah GoTo kemudian punya label ya. Contoh, perintah GoTo di sini cetak 1, cetak 2, kemudian ada di bawah ada label bawah, kemudian cetak 5, maka dia akan langsung menuju ke sini. Begitu ada perintah bawah, maka yang akan dicetak adalah 5. Oke, nah ini contohnya ya. Di sini kan perintahnya harusnya dicetak tulisan tes GoTo ya. Kemudian baris berikutnya ada GoTo selesai ya. Pasti yang baris ini hai saya tidak disapa tidak akan dicetak. Maka dia akan cetak ada tes GoTo kemudian selesai. Ya, seperti ini hasilnya. Terima kasih.